Kemudian di belakangnya ada sponsor-sponsornya. Jadi jersey ini ada sponsor utama, ada co-sponsor. Ini adalah sponsor utama, co-sponsor. Kemudian kita ingin membawa Indonesia pada adil dan makmur. Ada pastinya di bawahnya untuk semua, bukan adil dan makmur untuk sebagian. Jadi ini jersey ini kami serahkan kepada Pak Kapten. Terima kasih. Oh ya, boleh. Kita balik. Tubuhnya kita tunjukin. Kiri, silakan belakang tunjukin. Kita pada berdebat yang lain tunjukin. Lihat, biar kelihatan nih, belakangnya kelihatan ya. Kelihatan timnas. Kalau ibu-ibu soalnya pakai lengan panjang, bajunya pendek. Oke, siap ya kelihatan timnas. Silakan untuk diambil dulu, berarti untuk foto nama belakangnya silakan media. Kemudian mungkin silakan Bapak, setelah ini adalah untuk sesi pengenalan Baskara. Sudah. Kemudian, nah ini tanda sebagai kapten. Kanan dong. Silakan rekan-rekan media ingin mengambil gambar terlebih dahulu. Selaku calon wakil presiden Republik Indonesia, mendampingi di belakangnya terdapat jajaran skuad sekaligus line up dari tim nasional Amin untuk pemilu 2024. Bapak Ibu dipersilakan untuk langsung menduduki kursi-kursi yang sudah disediakan. Bapak Ibu bisa dipersilakan untuk duduk terlebih dahulu. Atau untuk rekan-rekan media yang ingin mengambil foto terlebih dahulu. Baik, kita akan lanjutkan dulu ke kegiatan berikutnya teman-teman sekalian. Jadi Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk terlebih dahulu. Baik, rekan media sekaligus Bapak Ibu sekalian dan juga seluruh tamu undangan. Pada pagi hari ini kita akan memulai serangkaian acara peluncuran line up dan juga skuad dari Timnas Amin untuk pemilu 2024. Nah, pada nanti acaranya akan berisikan pembacaan nama-nama sekaligus akan ada beberapa sambutan dari bapak-bapak dan juga ibu yang ada di depan. Sebelum itu, sebelum kita akan segera masuk ke inti acara, terlebih dahulu mari kita akan membacakan sekaligus memanggil mungkin untuk sisa yang masih duduk ya, terlebih dahulu sebentar. Sanalah aku berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Pak Muhaimin Iskandar, calon wakil gubernur, calon wakil presiden. Biasa di Jakarta nih. Wakil presiden Indonesia dari partai PKB, Nasdem, kemudian PKS, Koalisi Perubahan, dan didukung juga dengan Partai Umat dan Partai Masyur. Para hadirin teman-teman media yang saya hormati, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan kepada semua sebuah babak baru dari perjuangan kita untuk menghadirkan perubahan di Indonesia. Perjalanan perjuangan ini sudah panjang, dan di dalam perjuangan ini sudah begitu banyak pribadi-pribadi yang terlibat, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Semua bergerak untuk sebuah perjuangan, sebuah ikhtiar yang diharapkan nanti menghadirkan perubahan yang dirasakan sebagai wujud hadirnya kesetaraan, hadirnya rasa keadilan. Nah, perjalanan sampai ke sini bukan perjalanan yang sederhana, berliku-liku, tidak selalu mulus, tapi kita tidak melewati jalan pintas, dan kita tidak potong kompas, apalagi potong konstitusi. Kita jalan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan hambatan, tapi itu semua kita lewati dengan keseriusan, dengan keikhlasan, dengan kerja keras kolosal yang melibatkan ribuan bahkan jutaan orang yang bekerja selama ini. Dan itu kami selalu sampaikan ketika ditanya siapa kapten dari timnas, saya selalu sampaikan kapten-kapten kita ini sesungguhnya ada di kampung-kampung, ada di desa-desa, ada di komplek-komplek, ada di berbagai tempat, karena mereka yang selama ini bekerja untuk menghadirkan perubahan, garda terdepan untuk menjangkau semuanya. Dan koalisi perubahan ini bukan sekedar koalisi politik, bukan sekedar koalisi transaksional, tapi ini adalah gerakan moral berbasis pada prinsip, berbasis pada nilai perubahan. Dan terbentuknya Timnas Amin yang ini nanti akan diumumkan bukan berfungsi mengkotakkan, bukan berfungsi untuk menentukan siapa di dalam, siapa di luar. Ini adalah untuk memenuhi persyaratan dari KPU, di mana pasangan harus memiliki tim pemenangan. Karena itulah kemudian yang selama ini sudah ada menjadi tim pemenangan itu jalan terus, itu tidak berubah, itu masih bergerak terus. Yang di sini adalah formalisasi karena kita harus memenuhi persyaratan KPU. Jadi ketika ini diumumkan, itu bukan ini baru mau kerja. Selama ini timnya sudah bekerja begitu banyak di banyak tempat. Ini adalah persyaratan yang harus kita penuhi. Karenanya sesudah kita ditetapkan kemarin, maka kita umumkan hari ini. Ini sebagai rangkaian, karena ini bagian dari persyaratan yang ditetapkan. Hari itu saya ingin sampaikan kepada seluruh relawan, seluruh kader partai yang selama ini bekerja bersama, jalan terus. Berada nama di dalam atau di luar itu adalah formalitas di dalam memenuhi persyaratan. Tapi kerja kita bukan ditentukan posisi ada di mana. Kerja kita ditentukan bahwa setiap kali ada kesempatan jangkau semua, jangkau semua. Dan ini sebagaimana sebuah tim sepak bola. Tim sepak bola itu ada line up-nya. Betul ya? Siapa posisi apa? Tapi ketika sudah bertanding, bola mengalir kemana saja, maka ambil bola itu, tendang bola itu, oper bola itu, dan bisa total football, bisa macam-macam cara mengaturnya. Jadi ini adalah line up yang harapannya akan bisa memperluas gerakan, bukan malah mempersempit gerakan perubahan. Lalu kita juga ingin sampaikan pada kesempatan ini bahwa
perjalanan panjang tidak dilewati oleh kita berdua sendirian, tapi ini adalah bersama-sama dengan semuanya. Karena itu kami ingin menyampaikan rasa hormat, rasa terima kasih pada semua yang bergerak bersama, dan insya Allah terus bergerak bersama sampai ikhtiar perubahan ini ditakdirkan akan terjadi di Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami menganalogikan timnas ini seperti skuad dalam sepak bola, dan berharap kerja bersama di sini nanti akan bisa terwujud dengan baik. Dan kami meyakinkan kepada semua bahwa pertandingan yang nanti akan dihadirkan adalah pertandingan yang fair play, pertandingan yang penuh dengan sportivitas, pertandingan yang penuh dengan semangat kebersamaan. Sebuah pertandingan di mana ada lawan, tapi semua adalah teman dalam demokrasi. Lawan dalam sepak bola adalah teman dalam olahraga, dan itulah prinsip yang kami terus akan bawa di sana. Izinkan dalam kesempatan ini kami akan memperkenalkan nama-nama yang berada di dalam timnas Amin. Kapten timnas, namanya Bang Kapten, Bapak Marsikal Madya Muhammad Saudi. Beliau adalah sudah punya riwayat sebagai peraih Adi Makayasa tahun 84, peraih Anugerah Bintang Dharma. Beliau asal dari Malang, lulusan Akademi Angkatan Udara 84, dan beliau adalah seorang pilot jet tempur F-16 dengan rekam terbang 4.000 jam terbang F-16. Dan beliau adalah pernah menjadi kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, SAR, Basarnas ya sebenarnya. Jadi ini adalah top gun-nya kita di sini. Tom Cruise ya. Top Gun di Indonesia, mudah-mudahan kita akan membawa kita terbang makin tinggi. Dan dengan pengalaman beliau sebagai Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan, insya Allah beliau akan bekerja bersama untuk sama-sama menyelamatkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang hebat. Beliau adalah kapten. Kemudian co-kapten pertama adalah Bapak Sudirman Said. Beliau adalah seorang aktivis anti korupsi. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri SDM 2014-2016. Kita lulus cum laude sama-sama, Pak. Kemudian beliau adalah salah satu pendiri Masyarakat Transparansi Indonesia dan pejuang kemanusiaan, salah satu pimpinan BRR ketika Aceh mengalami tsunami, dan terakhir menjabat sebagai Sekjen PMI asli dari Brebes, Jawa Tengah. Kemudian co-kapten berikutnya adalah Bapak Thomas Trikasih Lembong. Thomas Trikasih Lembong, beliau adalah ekonom senior dari Indonesia, lulusan dari Universitas Harvard Amerika, seorang profesional yang banyak malang melintang di dunia investasi, perbankan dalam negeri dan luar negeri, sempat menjadi Menteri Perdagangan 2015-16, lalu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM 2016 sampai 2019. Berikutnya adalah co-kapten Bapak Dr. Haji Al Muzamil Yusuf. Beliau adalah seorang tokoh politikus senior, Ketua Umum pertama PKS pada tahun 2002 hingga 2006,
3. Asli beliau adalah dari Lampung, Provinsi Lampung, dan beliau adalah alumni Universitas Indonesia. Kokapten berikutnya adalah Dr. Hajah Nihayatul Wafiroh. Beliau tokoh penggerak perempuan, aktivis Kongres Ulama Perempuan Indonesia, anggota DPR RI. Beliau adalah lulusan dari IAIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, dan beliau alumni dari Universitas Hawaii, Amerika Serikat, dan Universitas Gadjah Mada. Sebelum berada di wilayah politik, beliau merupakan aktivis dan akademisi. Yang berikutnya, Kokapten Bapak Muhammad Azrul Tanjung, SE MSI. Ini adalah pengurus Majelis Ulama Indonesia, Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat. Beliau juga seorang peneliti sekaligus akademisi dengan fokus pada pengembangan ekonomi syariah. Kemudian yang berikutnya adalah Kiai Haji Nasirul Mahasin. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Tahfizul Quran Rembang. Beliau pernah menjadi wakil bupati di Rembang tahun 2000 hingga 2005. Ini merupakan kiai asal Rembang, Jawa Tengah, dan Gus Mahasin ini pengasuh pondok yang mungkin kita lebih kenal di luar adalah adiknya, namanya Gus Baha. Beliau adalah kakak kandung dari Gus Baha. Satu-satunya di antara kita yang bisa manggil Gus Baha dengan panggilan Baha. Kalau yang lain harus manggilnya Gus Baha. Kemudian yang kedua, berikutnya adalah Kokapten Leontinus Alva Edison. Beliau berdiri, Pak Leo. Beliau adalah co-founder Tokopedia. Ini beliau pemuda asal Pontianak, Kalimantan Barat. Hobinya bersepeda, jelajah cycling series, sebuah kompetisi balap sepeda yang mendapatkan lisensi dari Union Cyclist Internasional, Indo Organisasi Sepeda Seluruh Dunia. Dan Leon ini, Pak Leon ini adalah co-founder Tokopedia, perusahaan startup karya anak bangsa yang banyak di antara kita merupakan pengguna dari Tokopedia itu. Kemudian Pak berikutnya Kokapten Bapak Yusuf Muhammad Mata. Beliau adalah Ketua Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama. Berikutnya adalah Kokapten Ki KRT Haji Ledonegoro Anom Suroto, atau biasa dikenal dengan istilah Ki Anom Suroto. Beliau adalah seorang budayawan senior. Beliau saat ini sedang berada di Solo, tidak memungkinkan untuk hadir pagi ini, tetapi beliau akan menjadi salah satu kokapten di sini, salah satu dalang yang sangat dihormati, dalang paling senior, penerima anugerah nama Lepdo Carito dari Keraton Surakarta, dan lahir dari keluarga pedalang. Beliau mendalang sejak usia 12 tahun, mendalang di 5 benua, asal Klaten, Jawa Tengah, dan beliau salah satu tokoh paling aktif untuk mendorong perubahan yang berasal dari Solo. Berikutnya Kokapten Muhammad Jumhur Hidayat. Beliau adalah aktivis pergerakan dan pemberdayaan rakyat. Ya, pernah menjadi kepala BNP 2 TKI tahun 2007 hingga 2014, dan beliau adalah kepala saat ini Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, seluruh Indonesia. Ini Pak Jumhur Hidayat. Berikutnya adalah Kiai Haji Maksum bin Abdullah Fakih Langitan.
Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Langitan Widang Tuban, namanya Kiai Masum. Beliau putra bungsu dari Kiai Haji Abdullah Fakih almarhum. Beliau adalah seorang ulama, seorang alim, pendidik, dan aktif di kegiatan kepesantrenan dan pengurus ya, dan pengurus PBNU. Kemudian ko-kapten berikutnya adalah Bapak Dr. Suyoto. Beliau adalah Bupati Bojonegoro 2 periode 2008 hingga 2018. Pernah membawa daerahnya menjadi percontohan pada ajang Open Government Partnership, Subnational Government Program, atau percontohan pemerintah daerah yang terbuka. Pernah menjadi rektor dan dosen di Universitas Muhammadiyah Gresik. Nah, itulah kapten dan ko-kapten di dalam jajaran kami. Adapun sekretaris jenderal adalah Ibu Novita Dewi. Beliau adalah seorang womanpreneur dan direktur utama Jakarta Experience Board, lalu peraih Chief Marketing Officer of the Year tahun 2022 dan 2023. Dan di bawah kepemimpinan Ibu Novita, Jakarta Experience Board mampu mengubah Jakarta Turisindo yang selama bertahun-tahun merugi, membukukan laba berturut-turut 3 tahun tersebut. Beliau adalah mahasiswa berprestasi di UNS Solo dan lulus sebagai mahasiswa terbaik yang predikat cum laude pada waktu itu. Bendahara umum yang menjadi bendahara di sini adalah tokoh sepak bola asal Bali, Bapak Gede Widiade. Beliau adalah pengusaha, beliau adalah aktivis di dalam dunia persepak bolaan, memimpin saat ini 7 klub liga dari berbagai kasta kompetisi. Dan di bawah kepemimpinannya pada saat memimpin Persija menjadi juara di tahun 2018 yang pada waktu itu legendaris karena 3 kemenangan dibukukan pada tahun yang sama di tahun 2018 pada saat Pak Gede memimpin Persija pada saat itu. Beliau adalah pemilik lapangan sepak bola di seluruh wilayah Indonesia yang mengizinkan anak-anak Indonesia untuk berlatih di lapangan-lapangan yang berstandar FIFA beneran. Ini yang dimiliki oleh karena beliaulah yang selalu menjadi rujukan kami kalau bicara soal rumput. Ini orang yang paling tahu soal rumput. Ada keramaian rumput itu. Rumput tetangga. Nah, ini line up dari pimpinan si Anies. Kemudian tim hukum. Kita memiliki ketua tim hukum nasional yaitu Bapak Ari Yusuf Amir, pengacara senior yang berpengalaman menangani perkara sengketa di Mahkamah Konstitusi, pernah menjadi kuasa hukum dari berbagai perkara-perkara, dan catatannya di situ. Dan keluarkan slide-nya, Pak Ari Yusuf, bisa dilihat situ Pak Dr. Ari Yusuf Amir. Nah, inilah sudah berdiri dari mana? Inilah Bapak Ibu sekalian tim Nas Amin yang nanti akan berinteraksi langsung dengan berbagai urusan yang terkait dengan ikhtiar pemenangan, dan ini juga menandai bahwa secara formal dalam kaitan dengan KPU berinteraksi dengan Timnas, tetapi kerja semua yang selama ini ada itu jalan terus seperti biasa. Karena itu saya minta kepada seluruh barisan relawan terus kerjakan yang sudah dikerjakan, terus tuntaskan yang sedang direncanakan, dan terus pastikan menjangkau semua. Karena ikhtiar kita saat ini sudah memasuki babak baru di mana KPU telah menetapkan
Dengan demikian, apa yang diikhtiarkan selama beberapa waktu ke depan telah Allah bukakan pintunya, sehingga kita masuk kepada babak baru, dan penetapan Timnas Amin ini bagian dari keharusan formalitas yang keharusan administrasi yang harus kita tuntaskan. Insya Allah atas izin Allah, Timnas Amin ini insya Allah bisa dimenangkan. Dan perjuangan untuk perubahan di negeri ini benar-benar bisa kita tuntaskan, dan kita berharap dengan niat yang tulus, dengan usaha yang maksimal, dengan tawakal kepada Allah, insya Allah akan dilancarkan, diridhoi, dan perjuangan ini diberikan kemudahannya. Demikian pengenalan dari kami atas jajaran Timnas Amin. Semoga ini semua memberikan informasi yang lengkap pada seluruh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anies Baswedan. Jadi ini adalah satu awalan yang insya Allah akan kita teruskan berjalan lebih jauh. Secara administrasi dimasukkan ke KPU dengan nama Ketua Umum, Ketua Pelaksana, dan para ketua. Itu catatan administrasi di KPU-nya nanti. Ketua Umum Pak Saugi, Ketua Pelaksana Pak Sudirman Said, dan para ketua. Inilah kapten dan co-kapten. Demikian penambahan untuk penjelasan. Terima kasih. Siap, terima kasih Bapak Anies Baswedan atas sambutannya. Kita beralih sekarang kepada sambutan dari Kapten Timnas Amin untuk pemilu 2024 yang akan disampaikan oleh Kapten Manager Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Capres dan Pak Cawapres, kemudian seluruh co-captain, ada Partai Nasdem, Partai PKS, PKB, Partai Umat, Partai Masyumi, lengkap ini sudah. Jadi pertama saya berterima kasih kepada Pak Anies dan Pak Muhaimin yang memberikan kepercayaan kepada saya sebagai Kapten Tim Nasional Amin. Jadi saya yakin dengan didampingi oleh co-captain yang hebat-hebat ini, ya tadi sudah disampaikan sama Pak Anies, beliau ini adalah orang-orang hebat dan pandai di bidangnya masing-masing. Saya yakin dengan kolaborasi sinergitas untuk semua Kapten dan co-captain yang jumlahnya co-captain ada 12, didampingi sekretaris dan bendara, saya yakin bisa membawa tim pemenangan Anies ini untuk bisa menang. Yakin kita? Bismillah, mudah-mudahan dukungan masyarakat semua. Saya yakin, apalagi sudah melihat rekam jejak Pak Anies dan Pak Muhaimin ini, dan selama ini yakin kita masyarakat akan memilih perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Capres bahwa dalam kesebelasan ini kita harus bermain yang benar, yang fair, ya, tidak boleh curang. Mudah-mudahan dengan kemampuan kita semua, insya Allah kita bisa membawa pasangan Amin ini untuk melaju sampai menjadi presiden dan wakil presiden. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jangan lupa terus saksikan konten-konten di Eno Glowing, like and subscribe.